Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dalam mata kuliah trigonometri. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait identitas trigonometri. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait identitas trigonometri, coba perhatikan terlebih dahulu segitiga siku-siku berikut. Di sini diketahui sudut alfa berada di sini ya, dan panjang sisi di depan sudut alfa ini diketahui adalah Y. Kemudian panjang sisi di samping sudut alfa ini adalah X. Selanjutnya untuk sisi miringnya adalah R. Nah, menurut perbandingan trigonometri akan kita peroleh nilai sin alfa ini nanti sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miringnya, yaitu Y dibagi R. Untuk cos alfanya kita peroleh sisi di samping alfa yaitu X dibagi dengan sisi miringnya R, atau kita tulis X per R. Kemudian untuk tangen alfanya kita peroleh sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi di samping sudut alfa yaitu Y per X. Selanjutnya untuk kosekan alfanya kita peroleh sama dengan R per Y, sisi miring dibagi dengan sisi di depan alfa. Nah, ini bisa kita tuliskan juga sebagai 1 per Y dibagi dengan R. Nah, Y dibagi R ini sama dengan nilai sinus alfa, sehingga bisa kita tuliskan sebagai 1 per sin alfa. Selanjutnya, untuk sekan alfa, kita peroleh R per X, yaitu sisi miring dibagi dengan sisi di samping alfa. Nah, ini bisa kita tuliskan juga sebagai 1 per X per R, di mana X per R ini sama dengan cos alfa, sehingga bisa kita tulis 1 per cos alfa. Selanjutnya untuk kotangen alfanya kita peroleh sama dengan X per Y, yaitu sisi samping alfa dibagi dengan sisi di depan sudut alfa. Nah, ini juga bisa kita tulis sebagai 1 per Y per X. Nah, Y per X sendiri sama dengan tangen alfa, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 1 per tan alfa. Selanjutnya kita akan membahas identitas trigonometri terkait relasi rasio berbalik nilai. Yang pertama, kita punya sin alfa dikali dengan kosekan alfa, ini nilainya sama dengan 1. Untuk pembuktiannya ini ada dua cara. Untuk bukti yang pertama, kita buktikan dengan sinus alfa dikali kosekan alfa, ini sama dengan Y per R, tadi ya berdasarkan rumus di awal, dikali dengan R per Y, nilai dari kosekan alfa. Nah, karena ada yang sama, ini bisa kita sederhanakan, kita coret-coret ya. Jadi, Y kita sederhanakan dengan Y, ini sama dengan 1, kemudian R kita sederhanakan dengan R, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, bukti yang kedua, kita peroleh sinus alfa dikali kosekan alfa, ini bisa kita tuliskan sebagai sinus alfa dikali, nah kosekan alfa tadi bisa kita tulis sebagai 1 per sin alfa. Nah, sehingga ini sinusnya bisa kita sederhanakan, bisa coret sehingga tinggal 1 gitu ya, atau kita peroleh sin alfa kali kosekan alfa ini sama dengan 1. Terbukti ya di sini. Selanjutnya untuk identitas yang kedua, kita punya cos alfa dikali sekan alfa, ini sama dengan 1. Nah, sama dengan identitas yang pertama tadi ya, untuk pembuktiannya ada dua cara. Yang pertama, cos alfa dikali sekan alfa, ini bisa kita tuliskan sebagai X per R dikali dengan R per X. Nah, ini ada unsur yang sama sehingga bisa kita sederhanakan. X kita sederhanakan dengan X. X bagi X hasilnya 1 ya. Kemudian untuk R-nya ini sama R dibagi dengan R, hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa cos alfa kali sekan alfa ini sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang kedua, bukti kedua, kita bisa menuliskannya sebagai cos alfa kali sekan alfa, ini sama dengan cos alfa kali 1 per cos alfa, karena sekan alfa tadi bisa ditulis sebagai 1 per cos alfa. Nah, ini sama-sama cos sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 1 ya. Nah, kita peroleh 1 kali 1 hasilnya sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa cos alfa kali sekan alfa ini nilainya sama dengan 1.
Untuk identitas yang ketiga, kita punya tangen alfa dikali dengan kot alfa, ini sama dengan 1. Pembuktiannya juga ada dua cara. Yang pertama, tan alfa dikali dengan kot alfa, ini sama dengan Y per X dikali X per Y. Nah, ini Y-nya bisa kita sederhanakan. Kita peroleh sama dengan 1. Kemudian X-nya pun sama, bisa kita sederhanakan, dicoret, kita peroleh 1. 1 kali 1 hasilnya 1, sehingga terbukti tangen alfa kali kot alfa ini sama dengan 1. Untuk yang kedua, kita bisa tuliskan tangen alfa dikali kotangen alfa ini sama dengan tangen alfa dikali 1 per tangen alfa. Ingat, tadi kot alfa bisa ditulis sebagai 1 per tan alfa. Nah, ini karena sama-sama tan alfa bisa kita sederhanakan, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Atau dengan kata lain terbukti bahwa tangen alfa kali kotangen alfa ini nilainya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas identitas trigonometri terkait relasi hasil bagi. Identitas yang pertama yaitu tangen alfa ini sama dengan sin alfa dikali cos alfa. Untuk pembuktiannya, kita akan membuktikan bahwa ruas kanan ini nanti sama dengan ruas kiri. Sehingga di sini bisa kita tuliskan sin alfa per cos alfa ini sama dengan, tadi kita punya sin alfa itu sama dengan Y per R, untuk cos alfa sama dengan X per R. Sehingga di sini kita peroleh Y per R dibagi dengan X per R. Nah, ini penulisannya bisa kita ubah menjadi perkalian terbalik ya. Jadi Y per R dikali dengan R per X. Ya. Nah, ini ada unsur yang sama yaitu R. Sehingga ini bisa kita sederhanakan. Kita coret R bagi R, ini hasilnya 1. Sehingga kita peroleh tinggal Y kali 1 hasilnya Y, 1 kali X hasilnya X. Kita peroleh Y per X. Nah, kita tahu bahwa Y per X ini merupakan perbandingan trigonometri untuk tangen alfa. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan tangen alfa. Nah, di sini terbukti bahwa sin alfa per cos alfa ini sama dengan tangen alfa. Nah, ini harusnya alfa ya. Kemudian yang kedua, kita punya identitas trigonometri yaitu kotangen alfa. Ini nilainya sama dengan cos alfa dibagi dengan sin alfa. Untuk pembuktiannya sama, kita akan membuktikan bahwa ruas kanan ini nanti akan sama dengan ruas kirinya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini cos alfa per sin alfa ini sama dengan X per R dibagi dengan Y per R. Dimana kita tadi tahu bahwa cos alfa itu nilainya X per R, sedangkan sin alfanya adalah Y per R. Nah, dari sini penulisannya bisa kita ubah menjadi X per R dikali dengan R per Y. Jadi dikali, kemudian penyebutnya kita balik ya. Nah, di sini ada unsur yang sama yaitu R-nya, sehingga di sini kita bisa sederhanakan R bagi R itu hasilnya 1 gitu ya. Kita coret-coret. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya menjadi X kali 1 sama dengan X, kemudian 1 kali Y itu Y. Sehingga nilai dari cos alfa per sin alfa ini sama dengan X per Y. Dimana kita tahu X per Y ini tadi sama dengan nilai dari kot alfa atau kotangen alfa. Sehingga terbukti bahwa cos alfa per sin alfa ini sama dengan kotangen alfa. Selanjutnya kita akan membahas identitas trigonometri terkait relasi Pitagoras. Tetapi sebelumnya coba kita perhatikan segitiga siku-siku sebagai berikut. Jika diketahui segitiga siku-siku seperti gambar di samping ini, maka menurut teorema Pitagoras akan berlaku yang pertama, Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua, kita punya R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi R kuadrat kurangi Y kuadrat ini akan sama dengan X kuadrat. Dan yang ketiga, kita punya R kuadrat kurangi X kuadrat ini akan sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya untuk identitas trigonometrinya, yang pertama kita punya sin kuadrat alfa. Ini ditambah dengan cos kuadrat alfa, hasilnya sama dengan 1. Nah, coba kita buktikan. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita akan menguraikan bentuk yang di sebelah
kiri ini ya, di ruas kiri. Nah, sin kuadrat alfa itu bisa kita tuliskan sebagai Y per R dikuadratkan, karena sin alfa tadi sama dengan Y per R, ditambah dengan X per R dikuadratkan, karena kita tahu bahwa cos alfa tadi sama dengan X per R. Nah, di sini bisa kita tulis sama dengan Y kuadrat per R kuadrat. Kemudian X per R dikuadratkan, ini menjadi X kuadrat per R kuadrat. Nah, Y kuadrat per R kuadrat ditambah dengan X kuadrat per R kuadrat, ini bisa kita tuliskan sebagai Y kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Nah, dari segitiga siku-siku di atas tadi, kita peroleh bahwa Y kuadrat ditambah X kuadrat ini nilainya sama dengan R kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan menjadi R kuadrat per R kuadrat. Nah, karena ini sama, bisa kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya menjadi sama dengan 1. Sehingga dengan kata lain, bisa kita tuliskan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Sehingga identitas yang pertama ini terbukti ya. Kemudian untuk identitas yang kedua, kita punya sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa, ini sama dengan 1. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Sekan kuadrat alfa kurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Kita akan menguraikan bentuk atau persamaan di ruas kiri ini. Sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa, ini sama dengan R per X dikuadratkan, karena sekan alfa itu tadi diperoleh dari R per X, dikurangi dengan Y per X dikuadratkan, karena tangen alfa tadi diperoleh dari Y per X. Nah, R per X dikuadratkan, ini sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Kemudian untuk yang Y per X dikuadratkan, ini bisa kita tuliskan sebagai Y kuadrat per X kuadrat, sehingga diperoleh R kuadrat per X kuadrat dikurangi Y kuadrat per X kuadrat. Hasilnya sama dengan R kuadrat kurangi Y kuadrat per X kuadrat. Nah, menurut segitiga siku-siku di awal tadi, kita peroleh R kuadrat kurangi Y kuadrat ini sama dengan X kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat per X kuadrat. Nah, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat hasilnya sama dengan 1. Sehingga ini terbukti bahwa sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa ini hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya untuk identitas yang ketiga, kita punya kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa, ini sama dengan 1. Buktinya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menguraikan bentuk yang ruas kirinya ini ya. Kita buktikan bahwa nanti ketika diuraikan hasilnya sama dengan 1. Nah, kosekan kuadrat alfa ini bisa kita tuliskan sebagai R per Y dikuadratkan, karena kosekan alfa tadi diperoleh dari Y per X. Kemudian untuk kotangen kuadrat alfa ini bisa kita tulis sebagai X per Y dikuadratkan, karena kot alfa tadi kita peroleh dari X per Y. Nah, kita peroleh R kuadrat per Y kuadrat dikurangi X kuadrat per Y kuadrat, atau kita peroleh R kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Nah, untuk R kuadrat kurangi X kuadrat, berdasarkan segitiga siku-siku di awal tadi, kita peroleh hasilnya sama dengan Y kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan menjadi Y kuadrat per Y kuadrat. Hasilnya sama dengan 1. Sehingga di sini terbukti bahwa kosekan kuadrat alfa dikurangi dengan kotangen kuadrat alfa, ini nilainya sama dengan 1. Nah, inilah identitas trigonometri terkait relasi Pythagoras. Selanjutnya, kita akan membahas identitas atau kesamaan trigonometri. Nah, identitas atau kesamaan trigonometri ini didefinisikan sebagai suatu relasi sama dengan dari fungsi-fungsi trigonometri yang selalu benar untuk setiap sudut anggota domain fungsi trigonometri. Nah, catatannya bahwa untuk membuktikan apakah suatu formula itu merupakan identitas atau bukan, ini dikerjakan langkah berikut. Yang pertama, bisa dengan cara ruas kiri diubah agar menjadi sama dengan ruas kanan, atau ruas kanan diubah agar menjadi sama dengan ruas kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ke contoh soalnya. Contoh pembuktian identitas trigonometri. Yang pertama, kita punya di sini rumus sin alfa kali sekan alfa kali kotangen alfa ini sama dengan 1. Nah, buktinya atau pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kita akan membuktikan bahwa ruas
kiri ini ketika diuraikan nanti hasilnya akan sama dengan 1. Nah, di sini kita punya sin alfa kali sekan alfa kali kotangan alfa sama dengan 1. Nah, untuk sekan alfa ini bisa kita tulis sebagai 1 per cos alfa. Sedangkan untuk kotangan alfa bisa kita tuliskan sebagai cos per sin alfa. Cos alfa per sin alfa. Dan di sini ada fungsi yang sama yaitu cos alfa dengan cos alfa ini bisa kita sederhanakan. Cos alfa bagi cos alfa ini nilainya sama-sama 1. Kemudian ada sin alfa dengan sin alfa ini juga bisa kita sederhanakan, hilang gitu ya. Tinggal kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Sehingga di akhir kita punya 1 sama dengan 1. Jadi ruas kirinya hasil akhirnya sama dengan 1, sama dengan ruas kanannya. Sehingga terbukti bahwa sin alfa kali sekan alfa kali kotangan alfa ini sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, kita punya rumus cos kuadrat alfa dibagi dengan 1 min sin alfa, ini sama dengan 1 plus sin alfa. Nah, buktinya adalah sebagai berikut. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin alfa. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 min sin kuadrat alfa dibagi dengan 1 min sin alfa. Nah, dari mana kita peroleh 1 min sin kuadrat alfa ini? Ingat, tadi kita punya di identitas terkait relasi Pitagoras bahwa sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, ini nilainya sama dengan 1. Sehingga ketika sinnya ini kita pindah ruas, kita peroleh cos kuadrat alfa, ini nilainya sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga di sini bisa kita tuliskan cos kuadrat alfa bagi 1 per sin alfa ini sama dengan 1 min sin kuadrat alfa dibagi dengan 1 min sin alfa. Nah, untuk 1 min sin alfa, sin kuadrat alfa ini bisa kita tuliskan sebagai 1 plus sin alfa dikali dengan 1 kurangi sin alfa per 1 min sin alfa. Nah, ini ada rumus yang sama, kita bisa sederhanakan yaitu 1 min sin alfa, kita coret dengan 1 min sin alfa, sehingga kita peroleh sisanya tinggal 1 plus sin alfa. Sehingga di sini terbukti bahwa cos kuadrat alfa dibagi dengan 1 min sin alfa ini hasilnya sama dengan 1 plus sin alfa. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, kita punya identitas trigonometri sebagai berikut. 2 kosekan alfa ini sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa ditambah dengan 1 plus cos alfa dibagi sin alfa. Buktinya adalah sebagai berikut. Kita akan membuktikan bahwa ruas kanan ini akan sama dengan ruas kiri. Pertama kita tuliskan sin alfa per 1 plus cos alfa ditambah dengan 1 plus cos alfa per sin alfa. Ini sama dengan, nah kita bisa samakan dulu penyebutnya. Jadi untuk suku pertama ini kita kalikan dengan sin alfa per sin alfa, kemudian untuk ruas suku keduanya kita kalikan dengan 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa. Sehingga diperoleh sin kuadrat alfa plus 1 plus cos alfa dikuadratkan bagi dengan 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, kita uraikan 1 plus cos alfa kuadrat ini nanti menjadi 1 plus 2 cos alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Sehingga ini bisa kita tuliskan sama dengan sin kuadrat alfa plus 1 plus 2 cos alfa plus cos kuadrat alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, yang sama-sama memiliki pangkat 2 ini kita pindah ke depan atau ke ruas yang berdekatan. Sehingga kita peroleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah 1 tambah 2 cos alfa per 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, kita tahu bahwa nilai dari sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Sehingga di sini kita peroleh 2, 1 ditambah 1 ini ya. Kita peroleh 2 ditambah 2 cos alfa ini bagi dengan 1 plus cos alfa kali
sin alfa. Nah, yang atas atau pembilangnya ini bisa kita tuliskan juga menjadi 2 dikali dengan 1 plus cos alfa. Nah, dibagi dengan penyebutnya tetap 1 plus cos alfa kali sin alfa ya. Nah, ini ada bentuk yang sama sehingga bisa kita sederhanakan, yaitu 1 plus cos alfa dengan 1 plus cos alfa. Ya, kita coret. Nah, kita peroleh hasilnya tinggal 2 per sin alfa, atau boleh kita tuliskan sebagai 2 kosekan alfa. Nah, di sini terbukti bahwa ternyata sin alfa per 1 plus cos alfa ditambah dengan 1 plus cos alfa dibagi sin alfa, ini hasilnya sama dengan 2 kosekan alfa. Nah, ini beberapa contoh terkait pembuktian identitas trigonometri. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mencoba latihan soal berikut untuk mengecek pemahaman teman-teman terkait identitas trigonometri. Nah, sekian untuk materi sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.